ketika ada beberapa atau sebagian orang Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mulai memproklamirkan diri mereka bahwa mereka punya Allah yang lain. Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika proklamir ini keluar, proklamasi ini keluar bahwa mereka punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kekaisaran Romawi mulai terkejut. Orang Yahudi terkejut. Dan secara khusus kekaisaran Romawi mulai terkejut. Kenapa? Karena sudah ada 3 Allah. Betul? Allah Kaisar, Allah orang Yahudi, sekarang Allah orang Nasrani atau Kristen. Tapi sebelumnya dia sudah katakan, Kaisar sudah tidak ada Allah lain kecuali Kaisar dan Allah orang Yahudi. Maka dengan demikian Kekaisaran Nero melihat bahwa munculnya orang Kristen adalah sesuatu ajaran yang akan menghancurkan Kekaisaran Nero pada saat itu. Maka orang-orang Yahudi yang percaya atau orang-orang Kristen yang percaya, sungguh-sungguh orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka akhirnya dianiaya, mau dimusnahkan karena iman dan proklamasi mereka kepada Kristus itu sendiri. Nah, di tengah-tengah tantangan itu, maka kita melihat bahwa pernah, bukan tiap-tiap hari saja 300 orang dibunuh, tapi pernah satu kali 40.000 orang Yahudi yang percaya kepada Kristus itu dibasmi dan dihancurkan, dibunuh dan dihancurkan oleh kerajaan Kaisaran Romawi. Saudaraku, ketika kekristenan mengalami tantangan seperti itu, pantaskah ini surat ini keluar? Hei, kamu harus bersukacita. Hei, kamu harus berbahagia. Hei, kamu harus bergembira. Pantaskah surat itu keluar? Kalau hidup kekristenan kita sama dengan orang yang tidak beriman dengan kita atau orang yang tidak percaya, pantaskah kalimat itu keluar? Saya katakan tidak pantas. Maka disinilah kita melihat sukacita orang Kristen melampaui realita hidup. Apapun realita hidup, sukacita kita tidak tergantung kepada apa yang terjadi di depan kita. Sehingga disinilah kita bisa membedakan apa itu senang, apa itu feeling good dibanding dengan sukacita. Sukacita tidak sama dengan senang. Sukacita tidak sama dengan feeling good, rasa enak, rasa senang dan lain sebagainya. Tidak. Karena apa? Saya mau katakan, sukacita itu, kesenangan itu tergantung kepada apa yang mempengaruhi kita dari luar. Rasa enak itu tergantung dari apa yang mempengaruhi kita dari luar. Tetapi sukacita bukan tergantung dari apa yang mempengaruhi kita dari luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Sukacita mulai dari dalam keluar, sedangkan senang dari luar ke dalam. Tapi belum tentu itu sampai kepada dalam kita. Karena ini masalah fenomena luar. Maka kadang-kadang fenomena luar ini berubah, betul? Realita dunia ini berubah. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah, ada saatnya kita diterima, ada saatnya kita ditolak, betul? Betul? Ada saatnya seperti itu. Kalau cinta kita diterima, pasti sukacita, maka kita senang, kita enjoy, kita merasa enak dan lain sebagainya. Tetapi saya katakan, ketika kita putus cinta, apakah masih ada senang, masih ada rasa enak? Rasanya, kalau bahasa Jepang rasanya enak, kita apa? Rasa oishi. Oishi itu berkaitan dengan sushi itu, gitu ya. Kimochi, bukan kimochi warui, ya. Kimochi. Tapi sukacita tidak seperti itu. Saya katakan sukacita orang Kristen tidak pernah berubah-ubah. Sukacita orang Kristen tidak pernah berubah-ubah. Kenapa? Karena sukacita itu ada di dalam, bukan ada di luar. Kesenangan itu hanya sesuatu yang ada di luar. Sehingga kesenangan itu senantiasa berubah. Kesenangan itu kan kadang ditentukan juga dengan hobi. Betul? Saya orangnya suka baca buku. Kalau saya lebih hobi datang ke toko buku, apalagi toko buku Kristen, itu berjam-jam saya di dalam. Walaupun hanya baca selembar, tapi mau lihat buku ini, belum lihatin keliling-keliling. Saya senang sekali. Tapi saya tidak senang kalau diajak untuk kau tahu. Saya tidak senang kalau sesuatu yang bagi saya hanya untuk lihat-lihat pakaian, untuk dan lain sebagainya. Saya senang itu dibeli pakaian, maksudnya begitu. Bukan hanya lihat-lihat begitu ya.
Nah, ini sesuai hobi. Ada orang yang senang kalau dibawa ke toko recycle. Ada orang senang pergi karena hobinya elektronik. Betul? Ke Eden senang. Ke Komaki senang. Ke Honda senang. Ke Goodwill Okazaki senang. Di situ ada laptop 10.000. Saya tidak tahu bagaimana modelnya dan lain sebagainya. Orang senang. Ada orang senang pergi ke Shimamura, datang ke gereja cepat-cepat. Sebelum lihat jamnya, belum jamnya, singgah dulu. Lihatnya, hanya lihat, muaskan kesenangannya. Ada orang yang pergi ke Kusuri, betul? Hanya mau lihat apa di situ, nggak tahu. Begitu kan? Ini kesenangan. Kesenangan itu ditentukan oleh hobi kita, betul? Ada orang senang mobil sport. Sudah beli baik-baik apa knalpotnya kecil begini diubah jadi wow, ya, jadi bunyi wong. Padahal sebenarnya orang yang sebenarnya suka yang wong itu orang dipengaruhi dengan filsafat yang namanya filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme itu artinya ini keberadaanku. Sehingga orang wong itu orang yang mau kasih tahu bahwa aku ada. Betul? Karena selama ini kan orang tidak perhatikan. Sehingga beli mobil sport, bukan berarti yang punya mobil sport salah. Begitu ya. Yang bunyi-bunyi, saya satu kali jengkel sekali. Waktu saya pergi ke bank, ke Mitsubishi di mana, Sakuramachi, UFG. Pas saya mau masuk, ada satu motor, buka knalpotnya itu. Ternyata teman kita yang punya gedung ini. Maksudnya, tapi dia tidak bekerja sini. Saya percaya tidak sini. Dia bonceng, tidak tahu istrinya, pacar gelap atau terang. Dia lari modal, lari ke sana, tiba-tiba balik lagi, saya ikut goyang-goyang begitu ya. Habis itu dia balik lagi, setelah saya hitung 5-6 kali dia ngomong. Saya katakan, nggak dikasih tahu pun orang tahu kamu itu penjahat. Ya, saya bilang mau cari apa di situ? Ya mungkin kalau dia punya faith. Tapi kalau dia tidak punya faith itu keterlaluan lagi. Kenapa harus begitu? Di depan sana itu ada polisi. Ya. Sehingga itu termasuk kesukaan orang yang suka ngomong itu kan kesukaan hobinya dia. Coba suruh bawa kapal. Saya kadang-kadang orang itu dari muda sampai tua pakai mobil sport terus. Padahal kita sudah bilang, ganti itu. Sudah tua, ngana so tua. So bisa toki. Masih gaya namanya. Saya pikir itu masalah hobi. Ada yang mungkin hobi sepatu koboi. Ada yang hobi topi koboi. Ada yang hobi mungkin pakai jas, tapi nggak ada dasi. Mungkin ada yang hobi yang lain. Ada yang hobi mungkin pakai lipstick, tahu 25 cm. Tebalnya seperti itu. Itu hobi. Nah, itu berkaitan dengan kesenangan. Sukacita bukan seperti itu. Kenapa? Kalau hobi itu tidak tercapai, bisa apa? Bisa sedih. Akhirnya apa? Kita tidak lagi merasakan, aduh, rasanya menciwarui dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita menginginkan sesuatu. Kita sudah jauh-jauh ke sana. Ternyata sudah dibeli orang. Kan pasti perasaan juga nggak enak. Sudah jauh-jauh. Tapi kalau